Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona Sabila dengan NIM 2415027. Saya dari kelas BKPI 3A. Soal UAS yang pertama yaitu tentang apa yang kamu pahami tentang pedagogi dalam makna pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Jelaskan juga perbedaan yang mendasari ketiganya serta berikan contoh konkret dalam dunia pendidikan. Nah, dalam soal nomor 1 ini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama yaitu pendidikan, pengajar, dan pelatihan. Nah, poin pertama pendidikan yaitu proses pengajaran yang lebih luas yang mencakup tentang perkembangan keterampilan, keterampilan siswa, sikap-sikap, dan nilai-nilai siswa di kelas. Nah, kemudian contohnya tersebut, contoh dari seorang siswa di sekolah di mana mereka mulai belajar membaca, menulis, dan menghitung. Poin yang kedua yaitu pengajar. Pengajar adalah tindakan lanjut yang dilakukan seorang pengajar untuk menyampaikan informasi, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Nah, dari pendidikan dan pengajar tersebut sama halnya, kedua tersebut hampir sama, tetapi dalam perbedaannya pendidikan lebih mencakup kepada siswa, sedangkan pengajar lebih mencakup kepada guru. Nah, contoh dari pengajar tersebut yaitu ketika seorang guru menggunakan metode ceramah untuk melakukan sesi pengajaran. Nah, ada berbagai metode, yaitu pertama metode ceramah, metode diskusi, atau berbagi kelompok dan membuat sebuah kelompok kepada siswa-siswa tersebut. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu pelatihan. Pelatihan adalah sesuatu perkembangan keterampilan yang lebih praktis dan fokus kepada keterampilan tersebut. Nah, contohnya seperti seorang guru memberikan tugas pelatihan kepada siswanya dan siswa-siswa tersebut melaksanakan tugas-tugas tersebut seperti guru memberikan tugas ujian atau soal-soal tertentu. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu tentang jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan sebelum dan sesudah melakukan proses observasi ke sekolah. Nah, langkah-langkah sebelum melakukan observasi ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan observasi. Kemudian yang kedua yaitu persetujuan. Nah, persetujuan dari kampus ataupun persetujuan dari pihak sekolah yang akan kita lakukan observasi. Kemudian yang ketiga itu alat observasi. Nah, alat observasi ini seperti formulir atau catatan lapangan atau melakukan video untuk dokumentasi atau foto. Kemudian yaitu yang terakhir jadwal. Nah, jadwal tersebut kita harus mempersiapkan kepada pewawancara atau terkait yang kita lakukan untuk observasi tersebut. Kemudian selesai melakukan observasi, ada juga sesudah melakukan observasi apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama itu pengelola data. Nah, kita mengelola informasi yang telah kita lakukan setelah wawancara tersebut atau seperti membuat laporan observasi. Kemudian yaitu diskusi. Diskusi ini kita melakukan diskusi antara kelompok kita yang sudah melakukan observasi tersebut ataupun kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk memahami dampak dari rekomendasi yang dibuat. Apakah ada perubahan positif yang terjadi setelah melakukan observasi. Kemudian soal yang ketiga yaitu berikan contoh nyata hubungan antara psikologi dan religi dengan perkembangan peserta didik dalam pedagogi. Ada beberapa contoh terkait hal tersebut, yaitu pertama pengaruh emosional dan spiritual. Nah, contohnya tersebut seorang siswa yang merasa lebih nyaman dan terhubung dengan nilai-nilai agama yang diajarkan seorang guru tersebut. Nah, ketika seorang guru ada mengajarkan tentang pengajaran agama Islam, nah siswa tersebut lebih mengetahui tentang pengajaran tersebut. Dia lebih pede atau cenderung lebih mengetahui pelajaran tersebut. Contoh yang kedua yaitu nilai-nilai dan etika. Nah, misalnya pendidikan moral yang diajarkan dalam konteks agama seperti kejujuran, perbuatan baik, dan saling menghormati. Nah, dari pengajar tersebut, guru telah mengajarkan hal-hal tersebut. Nah, kemudian siswa tersebut menerapkannya di kehidupannya masing-masing atau di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu interaksi sosial dan komunitas. Nah, contohnya kegiatan keagamaan di sekolah seperti adanya
misalnya pengajian atau ibadah bersama dapat memperkuat ikatan antara siswa dan guru-guru di sekolah tersebut. Kemudian soal yang terakhir yaitu berikan contoh apa saja yang harus dilakukan seorang pengajar BK ketika melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam kelas. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang guru BK untuk mengajar siswanya di kelas. Yang pertama yaitu wawancara atau diskusi. Nah, guru BK bisa melakukan wawancara kepada peserta didik dan melakukan diskusi atau berdiskusi kelompok dengan siswa-siswa tersebut di kelas. Juga yang kedua yaitu dengan cara bimbingan individu. Nah, bimbingan individu ini yaitu contohnya seperti seorang guru memanggil satu siswa untuk melakukan wawancara atau diskusi kepada salah satu siswa tersebut. Dan ada juga rapat evaluasi. Nah, rapat evaluasi ini seperti ketika guru BK tersebut sudah melakukan sisi wawancara atau diskusi, terus kemudian bimbingan individu melakukan rapat evaluasi. Rapat evaluasi ini contohnya seperti memanggil orang tua peserta didik tersebut untuk datang di sekolah dan menjelaskan bagaimana tingkat kegiatan siswa tersebut di sekolah atau yang sudah dihasilkan dari wawancara diskusi tersebut atau bimbingan individu yang telah dilakukan tersebut.